Alhamdulillah wa syukrulillah nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, asatidz dan asatidah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah di hari ke-17 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Berdasarkan takdir Allah kita bisa berkumpul yang tulisannya tidak runtuh tapi turun ke handap alhamdulillah. Padahal sudah menyiapkan fisik di tarik naik nanjang kalau pun. Filenya sudah di share belum? Ini ada yang bisa ditampilkan? Laptopnya di sini punya siapa ini? Filenya bisa. Tadinya mau bikin PPT, sudah pakai Canva, gara-gara gayaan, efeknya Arabnya rusak gitu jadi akhirnya back to basic ke PDF. Saya kira pakai Canva itu sebagai bisa langsung bisa mencerna tulisan Arabnya, tapi ketika dicek Arabnya malah jadi rusak. Maka ini kalau mau ditampilkan silahkan, saya sengaja ini kutip langsung dengan bahasa aslinya karena yang hadir adalah para asatidz. Jadi saya tulis Arabnya diterjemahkan, ame nulis sorangan terjemahan. Yang kedua, karena ini kajian yang rumit, sulit untuk dicerna. Gitu. Bahkan kadang-kadang gila nggak masuk logika, itu kan susah. Contoh, di salah satu sekolah ya, di kota Bandung ini, saya nggak akan sebutkan SMA 23-nya. Saya dapat pertanyaan. Jadi ada salah satu murid kelas 1 SMA berapa sekarang? 10. Gedung hitung heula ada malu anak jadul mah konvensi. Dia datang luar biasa sambil ulak canggung kita. Ya, sambil makan permen karet. Padahal lagi kajian resmi kayak begini. Dia nanya gini, Pak, saya mau nanya tentang pertanyaan yang filosofis banget kata saya. Keren. Pertanyaannya apa? Dia nanya gini, kenapa Allah nyiptain manusia kalau pada akhirnya Allah matiin juga? Kenapa Allah menciptakan manusia kalau pada akhirnya Allah matikan juga? Kan pertanyaan teh luar biasa, udah kelas 10. Jadi kenapa Allah menciptakan manusia kalau pada akhirnya Allah matikan juga? Sok dijawab kumaha? Karena pertanyaannya filosofis, menurut dia, saya jawab dengan filosofis lagi. Kata siapa manusia diciptakan bukan buat mati? Allah menciptakan manusia bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Oleh sebab itu, kenapa Nabi Yusuf? Cukup sakit aja jawabannya. Apaan filosofis, semuanya lebih tua tetap pikir. Jadi, kenapa Allah menciptakan manusia pada akhirnya dimatikan juga? Saya jawab, manusia diciptakan bukan untuk mati. Allah menciptakan manusia bukan untuk dimatikan, tapi untuk dihidupkan. Oleh sebab itu, kenapa Nabi Muhammad diutus? Tengerti, saya tengerti pertanyaan ente. So, karena didikan bapak anak itu bejakan ke bapak anak. Nah ini PR dari saya. Termasuk ini luar biasa, seperti ada yang mengatakan begini, Ustaz, kalau saya sampai karena pada bulan yang lalu saya ada kajian di TSM judulnya Bila Suami Selingkuh. Judulnya Bila Suami Selingkuh. Itu berat nih jawab apa ngebahas itu. Tapi udah profesional, saya mah datang we. Gitu yang dibayar gitu. Enak nama kan ustazah nu ngajawab nu ngebahas. Ya kita kaji lah kenapa suami ini kok selingkuh. Sampai dari sisi sebab, kemudian bagaimana sikapnya ketika suami selingkuh. Beres acara ada beberapa ibu-ibu yang kemudian minta konsultasi. Nah, salah satu yang konsulnya itu adalah ibu berusia 62 tahun. Yang diselingkuhi oleh suaminya yang beda 5 tahun sama dia lebih tua.
Berarti 67 tahun. Baru ketahuan selingkuh 3 bulan yang lalu. Berdasarkan kan kalau ibu-ibu mah orangnya itu hitung-hitungan ya. Karena kalau perempuan matre itu biasa. Karena memang fitrahnya perempuan mah diberi, dinafkahi. Jadi kalau jadi suami, tong protes kalau istrinya terusnya namprak. Dan memang gitu fitrahnya. Kalau fitrahnya suami mah bertanggung jawab. Maka kalau suami tidak bertanggung jawab, istri bunuh diri. Tinggal di Banjaran. Ternyata gara-gara suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya dia dari keuangan itu hitung-hitungan ketemu kenapa ini setoran kok kurang terus. Nah, ternyata kekurangannya ini sudah ketahuan dari sekian tahun. Pada akhirnya diinterogasi dan ngaku bahwa saya itu sudah 11 tahun yang lalu menikah. Dan sekarang hasil pernikahannya itu punya anak SD. Mudah-mudahan bisa sekolah di dirinya. SD-nya itu udah kelas 4 kalau tidak salah. Nah, pertanyaan dia yang unik, Ustaz, apakah saya harus menerima kejadian ini sebagai takdir Allah bagi saya? Wah, kan keren gitu. Apakah ini takdir Allah? Kalau takdir Allah, namanya kira-kira Allah kurang naon abdi. Nah, ini pertanyaan begini. Ada juga yang dia bertanya, Ustaz, kenapa saya dilahirin dari orang tua yang begini ya? Kawan saya lahirnya bapak ibunya begini, kok saya orang tua yang seperti ini? Yang harus berpisah sejak saya kecil. Pertanyaan dia, apakah ini takdir Allah? Kalau takdir Allah kok jahat banget ya Allah ke saya? Ini yang nanya anak. Nah, makanya penting kita memahami tentang al-imanu bil qada wal qadar. Sehingga judul besar kita tentang bagaimana supaya kita ridho dengan ketetapan Allah. Nah, bahasan kita tidak akan pada konsep kodok dan kodar yang rumit, itu kalangan para ulama, karena ini termasuk kajian paling rumit asli. Makanya saking rumitnya saya pakai bahasa aslinya saja. Kalau rumit. Pertama, sebelum masuk nanti, karena kita lebih ingin apa sih faedah dari kita iman pada kodok dan kodar. Kita lebih ingin mempertajam itu. Supaya kita nggak gagal paham dengan takdir atau putusan dari Allah. Umumnya dalam hadis, saya jarang menemukan hadis dengan menggunakan kalimat al-imanu bil qada wal qadar. Tapi cukup dengan kalimat al-qadar. Karena para ulama ada yang mengatakan bahwa yang kodo, yang kodar, kodar, yang kodo. Karena tidak akan lepas kodo dan kodar. Tapi saya coba cari di sini salah satu ini kebetulan saya kutip tulisan Muhammad Jamil Zainu. Apa perbedaan kodok dan kodar ini tipis banget. Al-kodok, kodok secara bahasa ini memiliki beberapa makna. Satu bisa jadi namanya at-tamam wal hukmu wal khalqu wa takdir. Secara bahasa, kodok itu penyempurnaan, artinya putusan atau ketetapan, kemudian bisa diartikan juga penciptaan, kodok bisa juga diartikan ukuran. Dalam hal ini kodok bisa sama dengan takdir atau kodar. Nah, ini dikutip dalam kitab Lisanul Arab. Nah, secara istilah, kodok itu adalah iradatullah al-asya'a bil azali alamahiyya alaihi fima la yuzalu. Coba diterjemahkan. Iradatullah al-asya'a bil azali. Kehendak Allah pada sesuatu yang di masa lampau, azali itu masa di mana belum ada alam semesta, belum ada penciptaan sesuatu. Jadi kehendak Allah di masa lampau, alama hiya alaihi.
tetap sebagaimana awalnya, bima la yuzalu, dan itu tidak akan bisa dirubah. Jadi bahasa mudahnya, qada itu ketetapan Allah yang ditetapkan di masa sebelum manusia diciptakan. Ketetapan Allah ini tidak bisa dirubah, namanya qada. Sementara al-qadar, ya bisa ditampilkan yang sok banget. Silahkan. Supaya kayak gua ambil tes seorang-seorang yang bisa betul bacanya boleh pulang duluan. Ayat guru bahasa Arab kan di ayat ada kan, pokoknya anu bisa bisa baca satu alemnya lurut ya, diongkosin nantilah 20.000 mah. Sementara al-qadar secara bahasa yaitu al-qada tuh, makanya saya bilang secara bahasa qada dan qadar itu juga. Jadi secara bahasa qadar itu adalah al-qada, artinya putusan, ketetapan. Dan hukum juga sama. Wa huwa ma yuqaddiruhullahu azza wa jalla minal qada wa yahkumu bil. Di mana putusan itu Allah tetapkan terhadap berbagai perkara. Sementara menurut istilah, qadar adalah ijadullah al-asya'a ala qadin mahsusin. Ketetapan Allah pada sesuatu berdasarkan ukuran yang khusus, wa takdirin muayyanin, dan takdir atau ukuran yang tertentu. Bidawatiha wa ahwaliha, baik pada zat atau kondisinya, wifqa ma sabaqa bihi ilmullah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Makanya qadar itu ukuran atas ketetapan Allah. Ada juga yang mengartikan begini, qada itu ketetapan awal sebelum terjadi. Kalau qadar itu putusan Allah terhadap sesuatu yang terjadi. Makanya jika pikir rumit, mengartikan qada jeung qadar. Makanya Imam An-Nawawi, nanti saya kutip nih perkataan Imam Nawawi. Iman pada qada dan qadar itu ruknus sadis min arkanil iman, rukun yang keenam dari rukun iman. Nah, maknanya ini dikutip dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam sarahnya. Innallaha subhanahu wa ta'ala qaddarul asya'a bil qidam. Allah itu menetapkan segala sesuatu di masa yang lampau. Di masa yang lalu. Biasanya, jadi saya pindah channel, iya, punten. Jadi Allah menetapkan segala perkara sebelum manusia ada. Wa alima subhanahu wa ta'ala annaha sataqa'u bi awqatin ma'lumatin indah. Dan Allah pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu-waktu yang Allah ketahui. Bi amkinatin maklumatin, dan pada tempat yang diketahui. Wa hiya taqa'u ala hasabi ma qadarallahu ta'ala. Dan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan takdirnya. Jadi ini catatan dari Imam Nawawi bahwa sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah menetapkannya. Jadi sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah menetapkan bahwa itu akan terjadi pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, pertanyaannya, kalau kematian seseorang itu sudah Allah tetapkan tidak? Lalu caranya dimulitasi, dimulit, bisa cap. Yang kasus kemarin Mojokerto atau apa tuh, yang kepalanya itu disimpan di lemari,
Gen Z ayeuna luar biasa. Nah, apakah itu terjadi berdasarkan qadarullah? Iya, berdasarkan takdir Allah. Nanti kita bedah ya. Apakah yang semacam ini berlaku takdir Allah berlaku? Makanya di sini Imam Nawawi menyebutkan tadi Allah menetapkan sesuatu sebelum terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian, nah di sini iman terhadap qadar itu terbagi menjadi 4 hal. Pertama, at-takdiru bil ilmi. Ukuran atau takdir terkait dengan ilmu Allah. Apa yang dimaksud? Wa huwal imanu bi anna Allah ta'ala qad sabaqa bi ilmihi ma ya'maluhul ibadu min khairin wasyarrin. At-takdir bil ilmi maksudnya iman bahwa Allah sudah tahu terhadap apa yang akan diperbuat oleh hambanya, baik itu baik ataupun buruk. Ta'atin wa maksiatin, baik itu taat atau maksiat. Qabla khalqihim wa ijadihim, sebelum diciptakan mereka dan diadakan mereka di dunia ini. Kalau sampai di sini berarti jahat dan baik takdir Allah bukan? Ada abi mah kumaha aja takdirnya jadi bangsa kan gitu. Ya kan? Nah, sampai di sini kan gitu. Ari Allah tahu tidak orang di bangsa teh. Kalau tahu berarti neraka dan surga sudah Allah tentukan. Makanya sahabat berkata begini. Kan ketika Rasulullah mengatakan surga dan neraka itu sudah ditentukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau surga dan neraka sudah ditentukan, idan ya takilu. Kalau begitu, buat apa kita beramal? Nggak, kumaha Allah. Makanya ini rumit nampak takdir itu. Kalau surga dan neraka, baik buruk, sudah Allah tentukan, lalu buat apa orang beramal? Jawaban Nabi luar biasa. Saking luar biasa, telah hati. Nabi menjawab begini. Kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi ketika ada pertanyaan, ya Rasulullah, bukankah penghuni surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah? Kalau begitu buat apa kita beramal? Cek Allah teh, hari Allah apalin deh disolehan yang kejahatan. Kurangnya kadang-kadang buka piling halus ya. Itu tadi nih, gimana? Ya, 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 kadang-kadang itu ada piling walaupun nggak sepenuhnya benar. Nah, makanya bahasa Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu sudah dimudahkan kenapa ia diciptakan. Nu bisa kahardi hebat. Jawaban Nabi cuma simpel saja. Kalau surga dan neraka sudah ditentukan, Nabi hanya menjawab, segala sesuatu sudah dimudahkan kenapa dia diciptakan. Sugan Bapak Ibu guru di Musinama ayat dalam pemahamannya ketangkap sinyalnya. Nanti setelah saya jelaskan semua lamun teka bayangkan eta kalimat Nabi kacida. Karena kalimat Nabi yang tadi ini nah penjelasannya seperti itu. Nah, makanya satu tadi keterangan dari ulama, takdir dari sisi ilmu Allah artinya kita yakin bahwa Allah itu maha tahu dari ilmu. Apa yang akan diperbuat oleh hambanya, baik buruk, taat, maksiat, sebelum mereka diciptakan. Waman hum minhum min ahlil jannah, siapa ahli surga? Waman huwa minhum min ahlin nar. Jadi siapa ahli surga, siapa ahli neraka, Allah tahu.
wa a'adda lahum as-sawab wal iqab jazaan li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim. Allah sudah menyiapkan pahala dan hukuman sebagai balasan bagi amal mereka sebelum mereka diciptakan. Wa annahu kataba dzalika indahu. Allah mencatat hal itu wa anna a'malal ibad tajri ala ma sabaqa bi ilmihi wa kitabihi. Dan amal hamba itu berjalan sesuai dengan ilmu Allah dan catatan Allah. Ini saya kutip dalam Al-Jami'il Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ulama Bareto kita catatan anak. Maka saya ajak di sini langsung mencerna aslinya supaya clear. Hiji takdir dari tinjau dari sisi ilmu Allah. Maksudnya Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh manusia baik atau buruk. Ahli surga atau ahli neraka, Allah Maha tahu. Nah, dua, takdir filauhil mahfuz. Takdir yang terkait dengan catatan yang berada di Lauhul Mahfuz. Dikutip dalam kitab Ibnu Katsir, diterima dari Abdurrahman bin Salman, yang mengatakan begini, ma min sayin qadallah. Apapun yang Allah sudah tetapkan, Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an pamaqoblahu atau sebelum Al-Qur'an, wa ma ba'dahu atau setelah Al-Qur'an, illa wa fil lauhil mahfuz, kecuali takdir itu sudah ada tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Pernah dengar nggak doa merubah takdir? Doa merubah takdir, pernah dengar istilah doa itu merubah takdir? Bisa berubah nggak dengan doa takdir kita? Pertanyaannya, apa takdirnya berubah dari mana? Panu awal ge urang teu apal. Ya kan? Doa merubah takdir. Kahartos kan? Takdir kita berubah. Pertanyaannya, ai takdir no awalna naon? Kita tidak tahu. Kecuali dulu tina film Sun Wukong. Sun Wukong kan pernah itu menembus kerajaan langit, takdirnya dihapus, jadi panjang umur. Kuluna maut dihapus. Gitu. Jadi kalau kita mau panjang umur, datang ke itu ke malaikat minta dihapus. Atau munkar nakir, bukan munkar nakir, rokib atid itu disogok supaya amal buruk kita dihapus. Kan di Indonesia mah keren, banyak negara dengan 1000 suap gitu dan 1 juta suap, nebika rokib atid gerek disuap pun bisa panggil. Oke, kemudian at-takdir firrahim. Takdir terkait dengan rahim. Tadi ilmu Allah, 2 Lauhul Mahfuz, ini sudah ada catatan semuanya. Nah, yang ketiga, takdir yang Allah tetapkan di dalam rahim. Ini hadisnya terkenal, makanya di kita suka ada acara opat bulanan. Itu modifikasi dari 7 bulanan. Ibu ada yang pernah ikut 7 bulanan, ada Sunda? 7 bulanan teh upacara naon namanya? Kalau ini ada guru bahasa Sunda saya. Itu guru bahasa Sunda yang mana? Ada apa pelajaran bahasa Sunda nggak? Pak Iwan ada pelajaran bahasa Sunda di sini? Cing hari 7 bulanan bahasa Sunda naon? Upacara tingkep. Hari tingkep itu artinya apa? Nutup. Nutup kan? Artinya suami tidak boleh mendatangi istrinya lagi kalau sudah acara 7 bulannya. Itu kalau dalam perspektif kedokteran justru kudu dilongokkan, membuat jalan si bayi supaya mudah lahir. Nah, upacara tingkeban itu isinya biasanya si yang hamil dimandikan, mun bisa 7 sumur, makai cai 7 kembang 7 rupa, lalu dimasukkan, kalau di Jawa itu pakai bosan lape ya. Terus ya, samping kebat 7 motif dimasukin 2 biasalah muntah endok umumnya belut supaya apa si bayinya enteng lahir. Nah kumaha sih belut kan leur. Jadi kalau bayi mah lahir langsung kudu leur.
Pas di Cepengan, tak gitu tak. Kemudian sudah dimandikan, didandani, sudah didandani, nanti jualan rujak dari 7 buah juga rujaknya. Namanya rujak naon Bu? Kanistren. Rujak kanistren teh dibelina ulah ku duit tapi kudu ku talawengkar. Ari talawengkar teh uang yang dibuat di bulan-bulan di genteng. Genteng di bulan-bulan namanya talawengkar. Nanti bapaknya membuat menggambari kelapa gading dengan 2 gambar. 1 Arjuna, 2 Sri Kandi. Digambari Arjuna supaya kasep siga Arjuna, digambari Sri Kandi supaya gelis tiga Sri Kandi. Nah, lalu nanti dibelah 2 kelapa gading teh siloka cek orang Sunda supaya si anak itu elok dari luar, manis dari dalam. Seperti kelapa gading, indah dari luar, manis dari dalam. Nanti dibuang ke persimpangan, harus persimpangan, tapi jangan simpang 5 terlampau jauh, gitu. Nah, kalau sudah upacara ini, tingkap ditutup, suami tidak boleh mendatangi istrinya lagi. Ini kan ada dalam Islam dirubah jadi 4 bulanan. Nah, maka pakai dalil 4 bulan. Kenapa ada syukuran 4 bulanan? Karena waktu ditiupkannya ruh dan ditetapkannya takdir. Jadi ada lauh mahfuznya sudah, lalu tetapkan nih takdirnya. Disebutkan di sini takdirnya apa saja? Misal. Nah, kita sudah tahu yuktabu rizquhu, rizkinya, ajalnya, amalnya baik atau bahagia atau celaka. Makanya dokter hanya bisa sampai sebatas mengetahui ini laki-laki atau perempuan. Bahkan dengan teknologi saya nyebut katanya bayi tabung instant eta lah pokoknya intensif eta lah. Nah, inseminasinya eta lah gitulah. Bisaan ibu-ibu banyak. Kita udah susah ya. Ternyata dalam proses bayi tabung itu kita boleh pesan jenis kelamin. Mau laki-laki atau mau perempuan. Pertanyaan saya pernah ditanya ini di rumah Susan, apakah yang begini termasuk melanggar takdir? Jadi kita bisa menentukan mau punya anak laki-laki atau mau punya anak perempuan. Apakah ini melanggar takdir? Sekalilah, ibu-ibu pesan jadi perempuan nggak? Takdir Allah bukan? Tak aja, nanti pesan di awal. Saya mah pengen punya anak laki-laki, tapi sok pertanyaan bisa tuh wajah anak kasep siga kieu. Abi pesan yang kasep siga kieu, kulitnya putih, rambut tak keriting dikit, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi tanya dokter sehebat apapun, gedenya akan jadi orang seperti apa? Pekerjaannya jadi apa? Jodohnya ke orang mana? Mual aya nu apa? Tapi Allah sudah tentukan takdirnya. Cuman ibu-ibu yang pernah hamilnya, Bu, ada kejadian aneh nggak ketika usia kandungan 120 hari? Tiba-tiba malam gerbuk langsung. Nah, iya senang betul saya ngaburinya. Kan tidak begitu. Ini goib. Tapi kita yakini, makanya di kita suka ada syukuran 4 bulanan. Pertanyaan saya, kalau syukuran 4 bulanan bisa merubah takdir nggak? Tidak. Termasuk punden. Di kita kan tadi mah kelapa gading di gambaran Arjuna jeung Sri Kandi. Sekarang mah dibacakannya seperti yang kita bahas. Baca surat Yusuf, ame kasep siga surat, siga Nabi Yusuf. 2, baca surat Maryam, ame gelis siga Maryam. Bisikir, ari kasep teu jiga Yusuf, ari di penjara jiga Yusuf. Ari gelis teu jiga Maryam, ari hamil di luar nikah siga Maryam. Bahaya. Nah, ini takdirnya, rezekinya. Makanya unik begini ya. Kalau kita doa bareng nih, kita doa bareng. Minta rezeki. Setulus mungkin kita berdoa. Sama nggak rezeki? Kan ini saya mimpin doa nih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba.
Pertanyaan saya, kan doanya sama, ngaminkeun babareng, tapi Allah kabulkan rezekinya sama. Gaji mah sama bisa jadi, tergantung GTY atau bukan. Kan? GTY kita ya, guru tetap yayasan. Ayo jadi ayah GTY itu. Ayah meureun tiap sekolah ke ayah GTY. Ya ada kan sama ya? Sama lah, iyalah, ayah GTY. Ayah guru tetap yayasan, ada guru non sebetulnya kontraknya, kontrak namanya di sini apa namanya istilahnya? GPT. Oh iya, itulah. Ayah kok. Jadi, nah kan mungkin kalau grup tetap, tapi standar kan gajinya sakit. Yang tidak tetap gajinya segini, mungkin usaha angkatan sama. Tapi pertanyaan, rizkinya sama nggak? Boleh jadi rizki apa gajinya lebih gede, tapi tegapin kawin. Lu eta karek anyar asup geus kawin. Ai ponakan saya masuk hari ini. Gimana kan? Libur kayaknya. Oh, libur nyanyi eta. Kita ke seberapa tahun nih dia. Ada yang lebih senior tapi belum menikah kan? Nah, eta saya bilang gitu, Bu, bisa jadi gajinya seetik, tapi kawin bangelan. Bisa jadi kawin duluan, ai gaji seetik gitu kan. Nah, itulah rezeki. Itu ada juga nikah duluan, tapi saya boga anak, misalkan anak eta can kawin boga anak. Saya ngalamin banget tuh. Saya ngalamin banget tuh udah setahun tuh berhasil wae gitu. Tetangga sebelah saya itu baru 4 bulan langsung bisa melahirkan, langsung melahirkan. 4 bulan pernikahan itu namanya apa? Kalau lahir belum waktunya teh prematur. Itu prematur lahir di bulan kelima, berat bobot tubuhnya 2,8. Prematur 2,8 prematur. Prematur kan ya, 5 bulan, jadi 4 bulan masuk bulan kelima, lahir anak yang prematur dan dirawat cuma 3 hari. Gitu kan, keren tuh ya. Hati-hati, anu ya berhasil. Nah, makanya Allah sudah menentukan rizki manusia itu berbeda-beda. Nanti kita lihat hikmahnya kenapa begini. Ajalnya, ada nggak mati belum waktunya? Ada mati belum waktunya? Tidak. Orang nggak ada yang mati belum waktunya. Bahkan mohon maaf, orang yang direncanakan pembunuhan saja kalau belum waktunya nggak mati. Ini bentar lagi ada peringatan G30S PKI. Ayah di antara jenderal yang selamat. Siapa? Aha Nasution. Yang dibidik Aha Nasution, yang kena Panjaitan ya. PR tendean. Nyatanya, PR tendean kan? PR makanya? PR. Hanya itu. PR. Atau pior. Pior malah lain. Nah, PR tendean gitu lah. Soalnya sana PR. Kenapa? Karena yang Allah tentukan mati itu. Padahal yang dibidik adalah Aha Nasution. Bahkan ketika orang mau dihukum mati saja, contoh waktu dulu eksekusi Franky Budiman kalau tidak salah, gombong-gombong narkoba, itu pada berhasil. Ada satu yang lolos, sudah dibawa ke Nusa Kambangan tapi tidak jadi. Konon katanya ada keterlibatan Manny Pacquiao melobi sehingga tidak jadi. Namanya Mary Jane. Itu kayaknya di semua tacanya saat itu nggak jadi. Artinya sudah ditentukan hari eksekusi tapi ditunda sampai pada batas waktu yang belum bisa ditentukan. Ini cocok dengan cerita Kang Ibing. Ada orang yang akan dihukum gantung tapi pelepas di tes tali nadi dia, ada bahan nadi dia. Jadi dia lebih tinggi daripada tambangnya.
Akhirnya dia disuruh turun. Makanya ayo hukum gantung kia kan. Kudu pas. Pajak nah nama dia dan tidak cukup. Akhirnya apa? Dia disuruh turun penonton. Kali non kan coba ini mah pas ya. Udah kamu aja. Nah, abi pak pandai pandai lah. Tak gitu. Jadi atau dihukum nah. Berarti anu jangkung iya can takdirna mah. Pernah lihat ada orang yang bunuh diri gagal? Ada berita kan? Terbakar cemburu sampai dia akhirnya membakar diri. Ingin supaya ini memberi kesan gitu kepada mantan istrinya. Dia bakar diri di hadapan mantan istri dan pacar baru. Ternyata bunuh dirinya gagal. Luka bakar 70%, jaba nyeri, jaba erat. Nah, gitu kan? Dulu juga ada komedian yang mau ditangkap gara-gara kasus narkoba. Masuk ke kamar WC, dia minum obat pembersih WC. Tujuannya buat apa? Bunuh diri. Kabur kadobrak, kapangi, diutahin lagi. Apa diutahin lagi tuh? Nah, akhirnya terjadi maut. Nah, dan memang belum waktu. Nah, makanya ini dasar-dasar ini nanti supaya kita tidak salah bersikap ketika mensikapi kejadian yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang keempat, takdir bil mawakid. Wahwa sukul mada maqadiri ilal mawakid. Membawa tiap ukuran pada waktu-waktu tertentu. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Wa qadra maji'ihi ilal abdi. Dan ukuran kapan kenanya kepada hamba. Pada waktu tertentu. Jadi ketika ada satu musibah tuh Allah tuh sudah menetapkan kapan nih kenanya. Tinggal tunggu waktu. Baik ini baik ataupun buruk. Contoh gini. Ada orang yang bertahun-tahun minta jodoh. Tim Mimi itu lulus SD, minta jodoh sampai teman-temannya sudah pada punya anak SD. Belum juga. Nah, nanti kita lihat hikmahnya kenapa Allah kok tidak. Bukan berarti Allah tidak mendengar doanya. Tapi Allah itu khalaqa qadra maji'ihi ilal abdi fi awqatin ma'lumati. Allah sudah menetapkan ukuran kapan waktu tepatnya ia sampai. Dulu sempat kecewa gitu. Saya padahal sudah berdoa, tahajud, berikhtiar, ingin punya turunan. Bahkan sampai pada akhirnya mau tes kesuburan. Karena teh enak panas celi ditanyaan wae. Kan orang nikah mah jarang ditanya ngontrak di mana, beli rumah di mana, mobilnya apa, motornya apa aja. Rata-rata orang itu pasti bertanya kieu. Kumaha si Neng tos eusi teh acan. Geuning katingali ageung atau si pulsa gitu. Ya kadang-kadang gitu kan, itu teh panas cerita enak. Komo paling kema. Tos sabar alami, aya bade satahun, alat teu bisaeun, beuni peureus teh teh. Kan kita kadang-kadang kena mental. Ya Allah, kan saya sudah minta kepadamu. Makanya di sini ada takdir bil mawakid, ketentuan Allah pada waktu yang Allah Maha tahu waktu terbaik. Bahkan saya pernah cerita di sini tentang kasus jodoh yang tertunda. Yang belum punya suami muakarasai. Bisa jadi yang jadi istri kita atau ibu-ibu yang sudah jadi suami sebenarnya bukan bagian dari rencana. Bahkan bukan bagian dari doa-doa. Ngadoa nama lain eta. Tapi akhirnya doa berubah ketika bertemu dengan seseorang. Saya pun ngalamin kasus tiga kokom komariah. Ya kan gitunya apa kokom komariah. Ya kan? Ngadoa nama tapi Allah kasihnya lain. Justru yang bukan bagian dari doa-doa.
Tapi pertanyaannya begini, apakah Allah lupa dengan apa yang pernah kita minta? Kan Allah tidak lupa. Bisi kacatatkannya dalam mahfud ucapan kita. Dan Allah berikan secara delay. Allah kasih secara delay. Karena saya pernah jadi saksi pertemuan dua insan yang sudah saling mencintai tapi terhalang oleh mama dan papa yang tidak merestui. Tahu nggak kisah lagu Bunga Terakhir? Allah yang pertama. Ada lagu itu. Nah, ini di cover ku Roma Irama, Iwan Fals. Iwan Fals sama Isana ya, kalau nggak salah itu. Itu lagunya Baby Romeo ketika terjadi jeung Mesa Siregar. Apal dah mengikuti Abdi karena nonton infotainment hanya suka menemani istri aja. Menemani, Abdi mah tengah aja nonton gitu. Kasus dia, makanya lagu itu dia banget kasusnya tentang Bunga Terakhir. Tapi kan ketika jodoh mah ketemu lagi. Tapi dia untungnya nggak delay. Walaupun harus prosesnya bertemu orang lain. Ini mah delaynya lambat gitu. Sudah usia 74 tahun baru dipertemukan dengan jodoh yang selama dia ini dia minta. Di usia 74 tahun dipertemukan lagi dengan perempuan yang selama ini dia minta dan dia dambakan. Makanya ketika istrinya meninggal buka album biru. Dibuka zaman Bareto, ningali fotonya pasti keren orang. Masih nyimpen, kan bala mah usum foto nyimpen dina dompetnya, zaman dulu mah enak geus usum. Ayeuna mah dina Google Drive. Nyimpenna. Eta ge anu geus mayar untuk mah ese teh. Full terus nama. Nah, dulu mah gitu kan simpen na dompet wah ditilep-tilep terus etan pas dibuka teh geus rumeuh pada ditilep-tilep. Nah, ternyata Allah pertemukan takdirnya. Kayak kita aja di negara kita. Pak Prabowo berapa kali ikut lomba. Ikut pemilu seberapa kali? 3 zaman Mega Pro kan, perawal-awal Mega Pro tuh, jangan Ibu Mega. Terus berapa kali? 4 kali kalau tidak salah ya. Dengan Pak Jokowi dua kalinya. 2 kali. Gagalnya 2 kali gagal. Allah tuh sudah tahu ukurannya. Dia jadi presiden di usia kepala 7. Nah, itulah disebut at-takdir bil mawaqit. Gitu. Nah, setelah kita tahu di dasarnya tentang takdir itu Allah yang Maha tahu, kemudian takdir itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, lalu takdir yang Allah tetapkan ketika seseorang masih ada dalam perut ibunya, tadi ada 4 hal tadi. Kemudian takdir terkait dengan waktu. Maka apa sih faedah dari iman terhadap takdir ini? Beberapa menit deh, wah, beres. 1. Apa faedah atau manfaat dari iman terhadap Al-Qadar? Yang pertama, ridho. Jadi melahirkan sifat ridho, yakin terhadap balasan Allah. Maka di sini al-ridho wal yakin wal iwan. Ridho melahirkan sifat ridho. 2, yakin ke Allah. 3, yakin terhadap balasan Allah. Apa dasarnya? Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tiada satu musibah pun terjadi kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan kepada hati. Nah, di sini saya kutip beberapa keterangan terkait dengan ayat ini. Pertama, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud biidznillah itu bi amrillah. Jadi nggak ada musibah yang kena kepada kita kecuali atas dasar perintah Allah. Jadi yakni qadarihi wa qadaihi, berdasarkan qadar dan putusan Allah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa man asobatun musibatun
fa'alima annaha biqada'illah wa qadarihi fastabara wa ihtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbahu. Ini kalau kacamatanya pakai yang saya, yang gundul jadi jabrik insyaallah. Dari makan teguru jabrigi kan, nah, bahasa Arab ini insyaallah lah, gampang. Yaitu orang yang kena musibah, lalu dia tahu bahwa ini adalah putusan Allah dan takdirnya. Lalu dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Dia berserah dengan putusan Allah, Allah akan beri petunjuk hatinya. Wa awwadahu amma fatahu minad dunya. Allah akan mengganti apa yang hilang dari urusan dunianya. Hudan fi qalbihi, dan Allah beri petunjuk hatinya. Wa yakinan wa sadiqan wa qad yakhluqu alaihi ma kana ukhida minhu aw khairan minhu. Kadang Allah beri ganti apa yang Allah ambil dengan yang lebih baik darinya. Nah, sementara Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud yahdi qalbahu adalah yahdi qalbahu lil yakin. Orang yang yakin bahwa musibah ini tidak terjadi kecuali atas perintah dari Allah, maka Allah akan beri petunjuk hatinya untuk senantiasa yakin. Apa keyakinan itu? Faya'lamu anama asobahu lam yakun liyukti. Bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin luput dari. Jadi kalau Allah sudah takdirkan kena kepada dirinya, dia nggak akan pernah luput. Mau lolos. Waman akhta'ahu lam yakun liyusibah. Kalau sesuatu yang akan luput darinya, itu nggak akan pernah selamanya kena kepadanya. Jadi kalau Allah takdirkan perkara tersebut kena kepada kita, itu kita nggak akan bisa menghindar. Tapi kalau Allah takdirkan nggak akan kena kepada kita, selamanya nggak akan kena. Ingat zaman COVID-19, 10 orang kumpul pengajian, ini kisah nyata. Di antara 10 orang ini, hanya satu yang lolos. Satu meninggal, 8 yang lainnya kena tapi selamat. Satu deh aman. Padahal bareng sok. Bahkan si etama justru anu tuh pakai masker. Luar biasa. Duka etanu COVID mimiti menurutnya gitu. Dia selamat. Saya ketemu dengan Ustaz Iwan Ustaz Hari yang suka murid bab jenazah. Dia cerita ke saya. Kan, saya itu berulang kali ngurus jenazah COVID. Alhamdulillah nggak pernah kena tuh. Dicek nggak pernah positif. Itu luar biasa. Termasuk guru kami. Guru dari waktu di SMA 24 tuh ayah Pak Heldan. Ku anak-anak nama dicarek ulang ngiru ngurus jenazah. Tapi dan itu. Kenapa? Ada menulis waktu nak nama pasikeun. Walaupun kita sembunyi teka mana-mana. Waktu nak kena kumawe cara. Nah makanya satu, kalau kita yakin apa yang sudah Allah takdirkan kena kepada kita tuh pasti kena. Dan kalau Allah takdirkan belum nggak akan kena, pasti nggak akan kena. Maka dia akan melahirkan sikap yakin, dan kalaupun kena dia ridho karena ini sudah Allah tetapkan. Hiji. Kemudian Al-Qamah mengatakan warajulu tusibul musibatu fayahlamu annaha min indillah. Kalau orang sudah yakin musibah itu dia tahu dan dia yakin datangnya dari Allah, maka dia akan ridho. Karena bentuk kasih sayang Allah itu nggak selamanya sesuatu yang cocok dengan keinginan. Sekali lagi ya, nggak semuanya bentuk kasih sayang Allah itu Allah menganugerahkan sesuatu yang cocok dengan keinginan. Kadang wujud kasih sayang Allah itu Allah kasih kita sesuatu yang nggak cocok dengan keinginan. Sisi apa kasih sayangnya? Poin 2. Allah ingin menghapuskan dosa. Makanya Rasul bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasobin, wala nasobin, wala sakomin, wala hazanin, hatal hammi yuhimuhu illa kaffarallahu bihi sayi'atihi." Tiadalah sakit yang ringan, rasa lelah, letih, lesu. Iya Bapak Ibu nu capek,
Jadi ke pas pengajian kieu sampai atuh dong ngomong wae atunya isuk-isuk mereka beras. Sampai saya nonton berita ayah guru gelut eta di ruang guru. Karena YouTube ayat ukuran naon merasa diperlakukan tidak adil dalam jam pelajaran. Kita asa aing pang capena gitu. Marah-marah eta. Kenapa? Karena orang yang marah itu orang yang capek itu mudah marah. Tapi kalau kita kembali ke sini, letihnya kita, capeknya kita, bagian kasih sayang Allah. Ini hadisnya. Lemah, letih, lesu, lunglai, wala nasobin atau penyakit yang berat. Mau penyakit yang ringan, penyakit yang berat, bahkan sedih dan kecemasan, kegelisahan yang menimpa dirinya, kecuali dengan hal itulah Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah ini kasih sayang. Jadi capeknya kita nikmati. Kalau lelah, tetap lillah, insya Allah berbuah jannah. Kenapa? Dan nggak ada sesuatu yang membuat kita sedih kecuali atas izin Allah. Kemudian 3, faedah dari iman pada qadar itu adalah itoul ajril kabir. Allah kasih pahala yang besar. Ayatnya sudah sangat hafal, Al-Baqarah 155 157. Anu bab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Keempat, gina nafsi, Allah kayakan hatinya. Kita pernah bahas, kita diajarin oleh Nabi bukan minta harta tapi minta rizki. Nah ini kalimatnya gini. Rasulullah pernah bersabda, wardo bima qasamahullahu laka takun agnanas. Engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang kaya, maya bukan yang banyak harta, tapi ridho dengan apapun yang Allah beri. Walaupun kita bulanan cuma dikasih 55 juta. Tapi kita ridho dengan putusan Allah ini, maka kita kaya. Ya kalau 50 juta, iya mencoba 1,5 juta. Terus ridho, angga 1.000. Sudah mah tertimpa tangga, jatuh. Gitu. Makanya saya kemarin tuh kan ada program tebar Al-Quran ke daerah Cipadak sana. Ketemu dengan kawan kami. Dia cerita tuh, kan saya tanya, ngajar berapa lama? Tiap hari tadi. Saya tanyakan gajinya berapa? Per bidang studi, kalau kita full, kalau kita pegang hanya satu bidang studi, sebulan dapat 450.000. Jadi kalau dia mengajar ilmu tasrif atau ilmu nahu saja, dia sebulan hanya dapat 450.000. Hampir tiap hari ngajarnya, yang 4 hari lah. 4 hari ngajar. 450.000. Saya pegang 3 bidang studi. Makanya alhamdulillah nyampelah 1 jutaan mah. Nyampelah 1 jutaan mah berarti tenepi. Tapi kenapa mau bertahan? Karena rezeki bukan gaji. Tapi rezeki itu bagi dia. Saya kalau datang ke satu tempat, kebetulan beliau yang dijemput saya, kita bawa mobil karena kita nggak tahu tempatnya di sebelah mana, lokasinya. Janjian di pesantren, beliau naik. Makanya ketika lewat satu kampung, dibuka jendela teh, ngagarumpayan. Assalamualaikum Ustaz, itu udah rezeki luar biasa bagi saya. Ketika saya ketemu satu kampung, anak-anak didik saya menyapa saya dengan ucapan Assalamualaikum Ustaz, itu rezeki yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Karena doa mereka itulah pengangkat derajat saya di hadapan Allah. Bahkan tadi di dia matu. Kita mah keren. Tadi saya antar anak saya ke SMA 23 itu baru ada razia. Karena banyak tuh anak-anak pakai motor nggak punya surat-surat. Memakai helm, memakai surat-surat, SIM belum ada. Di razia barusan. Di sana mah boro-boro karena motor, jalan kaki ada mungkin dari sini nyampe ke depan lah. Saung ujungnya kan itu ke depan ke stopan tuh pada jalan kaki. Luar biasa. Bayaran per bulannya cuma 60.000. Itu setingkat SMA.
Kebayang kan kalau masuknya aja murah, nggak di bawah 1 juta itu masuk. Bayarannya sakit, gaji ustadznya sakit ala kadar. Tapi mereka tetap bertahan sampai sekarang. Kenapa? Punya prinsip wardo bima qasamahullah takun agnanas. Kayaknya hati lebih daripada orang yang punya harta banyak. Betapa banyak orang penghasilannya besar tapi asa kurang tuh dah hatena teu. Tapi ada guru-guru ilmu sunnah mah hatena barareungan insyaallah. Walaupun gajinya gede tapi hatena beungan. Teu cukup ku amin. Makanya bahasanya laisal gina, bukanlah kekayaan itu ankas rotil arad, banyaknya harta. Lakinal gina gina nafsi, kaya mah kayaknya hati. Artinya kaya hati itu apa? Merasa cukup apapun yang Allah beri. Makanya jangan pernah kita kalau mendapatkan sesuatu nih. Nih bahasa Jawanya ojo dibanding-banding ke. Nek kowe banding-banding ke. Mengkora syukur. Nek ora syukur. Nah, ya kupon loh. Gini, ketika engkau memandang harta yang Allah berikan pada seseorang, yang menyebabkan kamu itu iri dengan apa yang Allah berikan padanya. Kamu nggak sadar berapa kenikmatan yang sudah Allah cabut dari orang itu. Jadi kalau orang Sunda mun anjeun serap ya ku harta milik batur, pan anjeun mata apa? Nikmat naon nu ku Allah dicabut teh eta jelema. Jadi setiap manusia itu ketika Allah berikan satu rizki luar biasa, satu sisi ini, Allah akan cabut sisi yang lain. Betul kata Menteri Agama kemarin, mun hayang beukar tong jadi guru, memangnya. Cuman ini terimana ku Gen Z, Gen Alpha, merenjak nugas beda jadi guru teh ngalah duit. Saya itu termasuk yang orang lama. Saya orang lama, makanya saya tuh nggak bisa nyari duit di pendidikan, nggak bisa kalau saya. Karena guru kami ngedidik kami itu mulia nggak jadi guru. Meniko tadi itu. Saya sampai berkaca-kaca kalau melihat murid saya, kemudian jadi contoh aja, Abdi ningali Ustadz Iwan yang pernah saya keajar sama saya aja udah luar biasa. Saya berkaca-kaca ngelihat, oh nggak ngerasa kesaing kalau nanti Ustadz Iwan jadi luar biasa lah. Dulu saya ngajar di SMA 24 tuh ikut ngebantuin lah. Halako-halako kecil. Termasuk saya ngebina para santri. Sekarang pada jadi. Itu tuh luar biasa. Sampai saya ngelihat murid saya khutbah Idul Fitri dan netesan air mata. Saya lewat satu tempat, ada gambar murid saya di situ. Nangis. Alhamdulillah. Itu rezeki yang nggak bisa dipandang oleh apapun. Makanya kalau Kemenak kan orang lama ya, orang lama, maka saya satu frame dengan beliau, satu ya satu alur dengan beliau. Karena kami dididik begitu. Guru saya tuh sampai gini, Mam, lamun antum rek ngaji, dahar sing waret mau ongkos. Kalau kamu mau ngaji, makan yang kenyang, bawa ongkos. Kenapa? Jangan pernah menghinakan dirimu untuk meminta-minta pada orang lain. Kenapa? Kamu itu sudah ada di jalur yang benar, jalur yang mulia. Jangan hinakan karena itu. Sampai sekarang saya sulit untuk menerima gitunya ada orang yang undang Ustaz adu tawar. Sabar ini 10 juta kan keluar kota mah. Saya cuma punya uang 5 juta. Gimana bisa nggak atuh yos 8 juta? Kumapa itu 7 juta? 7 juta setengah itu lah langkungan 500 lah. Memang kenyataannya ada begini. Kenyataannya ada. Saya tidak berbicara halal haram atau boleh atau tidak. Cuman nggak masuk pada kami mungkin. Ini nggak masuk aja. Kenapa bagi kami itu betul kata Ustaz Abdul Somad. Kalau guru bahasa guru saya gini, neangan celi nu ngadenge teh hese. Apa bahasa Indonesianya?
Mencari telinga yang mau ikhlas mendengar itu susah. Maka bagi seorang dai itu rizki itu ketika ada orang yang mau mendengarkan apa yang dia bicarakan. Itu udah rizki. Rizki bukan diberi amplop balikna jeung dibekelan lain eta. Bagi rizki kita. Tapi yang luar biasa ini. Makanya Rasul ketika melepaskan Ali bin Abi Thalib berdakwah. Apa kata Rasul? La an yahdiyaka rajulan bika khairun min khalaka umrun ni'am. Satu orang saja mendapatkan petunjuk karena kamu. Khairun laka, lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta berwarna merah. Nah inilah yang saya katakan tadi, hina nafsi itu mahal. Merasa kaya walaupun dia nggak punya harta. Kenapa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu, apapun yang Allah beri akan cukup. Gitu. Jadi kalau kita merasa cukup, apapun yang Allah beri ya akan merasa cukup. Tapi ketika kita diberi karunia banyak, nggak merasa cukup, akan terus merasa kurang. Gitu kan. Makanya rumusnya bila kamu melihat orang yang banyak harta, ingat bahwa Allah sudah nyabut perkara lain. Pak Ahmad Sahroni kan loba hartananya. Tapi kan kenikmatan lain Allah cabut. Sieun balik kan. Kan gitu. Belum lagi caci maki orang. Itu kan luar biasa. Satu sisi crazy rich, luar biasa. Tapi kalau kita nggak tahu, Allah cabut di perkara lain Pak. Maka jadilah orang-orang yang ridho dengan apapun yang Allah beri. Makanya di sini wal musyahid anna kasiron mimman yamlikun al amwal at-ta'ilah la yardawna biha fayakununa fuqara an-nufus. Banyak orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah. Dia tidak ridho, maka mereka lah orang yang fakir. Waladi yamliku malan qalilan, ada orang-orang yang punya harta dikit. Bahwa rodin, tapi dia ridho bima qasamahullah, dengan apa yang Allah beri. Ba'dal akhdhi bil asbab, tentunya dia sudah mengikuti sebab-sebabnya, berikhtiar. Maka sesungguhnya dialah orang yang kaya hati. 5. Memahami takdir itu menghilangkan kebahagiaan berlebih dan kesedihan berlebih. Ayatnya sudah dibaca tadi. Kalau orang tahu musibah itu datangnya dari Allah, orang tahu bahwa tidak terjadi di muka bumi ini kecuali sudah Allah tentukan, maka lihat ayat selanjutnya, likaila taksau alama fataku. Orang itu tidak akan sedih dengan apa yang luput darinya. Wala tafrahu bima atakum, dan juga nggak akan terlalu bahagia kalau Allah kasih sesuatu. Jadi lamun lengit kehilangan sesuatu nggak terlalu sedih. Kenapa? Habis takdir. Kalaupun dikasih kebahagiaan, dia tidak berlebih. Kenapa? Karena ini dari Allah. Kemudian keenam, astaja'ah wal ikdam. Iman kepada takdir melahirkan keberanian. Apa bentuk keberaniannya? La yahabu ilallah. Ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Li'anau ya'lamu anal ajal muqaddarun. Dia tahu ajal itu Allah tentuin. Makanya lihat, para sahabat berani berperang dan tak takut mati. Kenapa? Karena mati bukan karena perang, tapi karena takdir. Saya ingat dulu, saya punya motor Mio 2006. Itu nggak dipakai-pakai. Karena saya memang nggak bisa pakai motor. 2, trauma. Jadi nggak berani. Sampai mertua datang. Nah motornya telah dipakai. Nyeletuk lah istri saya, sieun pak, jalan. Bapak saya pikir, kalau selain ustad wae, pakai weh. Urusan kata berarti itu mah takdir Allah. Kata dalam mayan tegena hati, kalau selain ustad wae. Pan sieun pak, sieun katabrak kalau kalau selain ustad wae, pakai weh. Takdirna anu eta geusna naon? Ai geus takdirna salamet mah salamet. Anu jago ge takdirna cilaka mah cilaka.
Kadang-kadang orang silaka bukan nggak bisa pakai motor, jago justru etan balap motor GP. Kan jago, mau tuh, mau gitu. Kok mau orang balap gitu. Oh, orang balap, nah itu jago emang. Makanya melahirkan keberanian. Kemudian ketujuh, tidak takut dengan gangguan manusia ke sini. Saya udah gak takut, kenapa? Alasannya, anal umata lalu tamat ala anyan pauka bisain lanyan pauka ila bisain kon kata Allah. Kalau ada orang berkumpul mau memberikan manfaat kepadamu, itu nggak akan sampai kalau bukan Allah tetapkan. Wa ini istamau alan an yadurruka bisain, kalau mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu, kamu nggak akan celaka kecuali atas Allah yang sudah Allah tetapkan kepada. Jadi melahirkan desir. Kenapa? Dan nunakdirkeun mah Allah. 8, tidak takut dengan kematian. Sampai ada Ali bin Abi Thalib bikin syair, ayya yaumaya minal maut apir yaumalam yukdar au yaumun kudir. Itu hari syair tekian. Mana 2 hari yang aku takuti tentang kematian yang harus aku lari? Apakah hari yang tidak ditakdirkan atau hari yang sudah ditakdirkan? Hari yang tidak ditakdirkan aku tidak takut, dan apa yang sudah ditakdirkan maka tidak ada menyelamatkan dirinya walaupun dia hati-hati. Jadi lamun can ditakdirkan ya mau kejadian. Tapi bagaimanapun orang hati-hati lamun takdirkan maut. Kang nah tengiring piknik sieun abdi mah trauma pernah katabrak truk. Cicing beda sieun. Tungtungna truk datang ka imah. Juga rada hancur. Anas teu milu, coba mun milu maka pangandaran moal berenang. Ternyata gara-gara cicing di mana seorang truk nyamperkeun. 9, ada munadam alama patah. Ini sama dengan tadi, orang nggak akan menyesal dengan apa yang luput darinya. Karena ada satu hadis begini, ketika engkau tertimpa sesuatu, jangan mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Mun mah, lamun mah, saya melakukan ini pasti akan begini-begini. Tak tong loba ngalamun bisi gelo. Emang kalaulah aku begini, tuh si gana mun harita abdi kadinya berjadi katarima jadi guru Ibnu Sina. Gara-gara abdi telat jadi henteu gitu. Nah, tapi katakanlah qadarallahu wa masa'a fa'ala. Allah sudah takdirkan apa yang Allah kendaki itu yang akan terjadi. Jangan mengatakan lau, karena lau itu membuka amal atau perbuatan setan. Terakhir, kalau kita iman pada takdir, dia yakin segala kebaikan sudah Allah tetapkan untuknya. Artinya, walaupun buruk yang kau terima, sesungguhnya Allah sudah takdirkan yang terbaik. Di sini ada cerita sedikit nih, Arab nama silakan baca. Ketika seorang muslim dia kena luka di tangannya, dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ana latuksar, untung terpotong. Rahet dia, untung terpotong. Lalu ada orang yang patah tangannya, dia mengucapkan alhamdulillah, untung potong tapi terputus gitu. Jadi potong tulangnya tapi tidak putus. Aulam yuksar dohru, atau untung lengan nu potong, tonggong nama utuh keneh. Sampai ada cerita, rojulan tajiron, ada seorang pedagang, karena yang tadi ruto irotan, dia nunggu pesawat. Karena dia ada perjanjian dagang. Lalu ada ketika adan dia masuk dan sholat. Imamnya panjang teuing. Kesel. Duh, imam panjang teuing ya kapal kaburu datang gitu. Ketika beres wajah dan to'irota qad aqla'at. Kapal sudah take off. Pajala sahazinan. Dia duduk sambil bersedih. Kenapa? Ketinggalan kapal. Wabada kolilin, setelah tidak lama dari situ, alima dia tahu anak to'irota ihtarokot bil jawi. Nggak lama dari situ ada berita kapal atau pesawat itu terbakar di atas langit. Jadi terbakar di udara. Maka segera dia sujud bersyukur kepada Allah, asalama menyesal.
Gusti gara-gara imamna panjang teuing urang mah jadi telat gitu. Ari geus kitu nuhun imam panjang teuing. Saya ngalamin tuh di Masjid At-Taqwa, sholat maghrib baca surat itu asok. Sok dideheman ku imam. Subhanallahi ma fis samawati. Itu kan kalau waktu Senin Kamis kan baru mabar buka ya. Saya baca panjang. Lalu keramik atau bukan keramik yang ditebal di keramik itu apa namanya yang temen pondok dan di tembok kayak marmer gitu ya, pondok keramik yang tebal tiba-tiba jatuh kena apa mimbar, pas jatuhnya di hadapan saya tiga, jadi atasnya dulu satu dua tiga sampai mundur beberapa kali. Beruntung saya baca asal, coba baca wal asri, posisi saya itu lagi ruku atau sujud dekat pencetan kita. Makanya ya Allah untung milih asal. Mata makmum nu biasa protes, Ustaz untung maca nu panjang. Coba mau ina atau ina bubuk Ustaz masak begitu. Hari kemarin mah tong panjang deui versi main tong panjang deui gitu. Eta mah untung Ustaz maca nu panjang. Saya masih ingat pas kalimat inna apa wa in qala Musa liqaumihi langsung mundur itu. Lima tudzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah gitu. Tapi karena tiga kali jatuh. Makanya kalau saya baca kulhu, baca ina'toina, sudah wassalamualaikum. Maka tadi Allah itu qadarallahu masa. Makanya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi. Dan bisa jadi kamu menyukai satu padahal buruk bagi. Kesimpulannya, terakhir, wajib bagi seorang setiap muslim punya keyakinan baik buruk itu karena takdir dari Allah, ilmu Allah, dan karena kehendak Allah. Lakin, makanya judulnya la tahtaja bil qadar. Jangan beralasan dengan takdir. Kenapa jangan beralasan dengan takdir? Wajib setiap muslim punya keyakinan baik dan buruk itu berdasarkan takdir Allah, ilmu Allah, dan kehendak Allah. Lakin, tapi fa'alal khaira wassara minal abdi fi'lul khairi wassari minal abdi bikhtiyarihi. Tapi seorang hamba yang melakukan kebaikan dan keburukan itu berdasarkan pilihannya. Wa mura'atil amri wan nahyi wajibun. Dan memperhatikan perintah dan larangan itu wajib alal abdi bagi setiap hamba. Fala yajuzu lahu an yaksiyallah, jangan dia, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah lalu mengatakan ieu mah tos takdir. Jadi jangan dia ketika bermaksiat kepada Allah mengatakan hakala qadarallahu dzalika. Allah sudah menakdirkannya. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan. Dan manusia sudah takarroma alal insan, diberi kemuliaan berupa akal, pikiran, dan kemampuan untuk mengetahui mana ad-dhalal, mana ar-rasyad, mana sesat, mana petunjuk. Maka Allah berfirman, inna hadaina sabila imma syakiron wa imma kafuro. Maka apabila manusia meninggalkan sholat, minum khamr, wajib atau maka dia berhak untuk mendapat hukuman dari Allah karena dia menyalahi perintah Allah dan larangannya. Dan di sisi itu pula dia membutuhkan bertobat dan menyesal. Jangan sampai mengatakan hal itu dengan menutupinya dengan qadar. Dan saya mabok, sholat itu takdir Allah. Karena Allah memberikan karunia kemampuan untuk berpikir, membedakan mana sesat, mana petunjuk. Karena inna hadaina sabila imma syakiron wa imma kafuro. Terakhir, innama yahtaju bil qadar. Lalu bagaimana orang yang berhujah dengan qadar? Jadi hanyalah berhujah dengan qadar itu atau dengan takdir itu ketika datang musibah. Dia mengetahui bahwa itu datang dari Allah, lalu dia ridho dengan putusan Allah dan takdirnya. Sesuai dengan firman Allah,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, ini kesimpulan dari faedah iman kepada takdir dan jangan beralasan orang berpegang hanya kepada takdir. Ini saya kutip tadi dari tulisan Syekh Muhammad Jamil Zainu. Sakitu panginten karena sudah jam 3:30 lebih kurang. Apa yang mau disampaikan semoga membawa pencerahan bagi kita. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan cari jawaban sendiri. Ya, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak, alhamdulillah. Saya kembalikan dulu kepada Bapak MC yang keren kita hari ini. Silakan. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran. Ustaz sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita amalkan dan bisa kita pegang dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada atau ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Enggak, boleh ada yang mau. Tiga nama tak ya. Meternya beres. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, ada MC yang siap membantu menjawab. Ayah sih kan. Oh, ini pertanyaannya menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berupa pernyataan, Ya. ada juga pertanyaan. Yang pernyataan gini. Tadi pagi kami baru saja mengikuti simulasi mitigasi gempa. Jadi ada satu kekhawatiran kita itu kita takut mati gitu dengan adanya gempa karena kita berada di daerah Sesar Lembang gitu ya, yang punya potensi cukup besar terhadap bencana gempa, sehingga kita takut gitu ya, kita takut kita mati dalam keadaan ketika gempa itu terjadi. Nah, tetapi dengan kajian sore hari ini membuka sebuah membuka sebuah wacana baru atau pemahaman baru bahwa kita nggak perlu takut sebenarnya dengan gempanya. Kita tidak perlu takut mati karena ada gempa. Kenapa? Karena mati itu bukan karena gempa, sebagaimana mati itu bukan karena sakit. Gitu. Jadi tidak perlu takut dengan gempanya, tetapi kita perlu melakukan tindakan preventif atas gempa tadi. Mungkin begitu ya. Jadi kalau tadi sempat ada yang nanti gimana ya, harus bagaimana. Ya kalau kita sudah ikhtiarkan, tapi kemudian aksi terjadi juga, itu sudah bagian dari takdir Allah barangkali begitu. Mungkin ini pernyataan atau mungkin hikmah insight yang saya dapatkan pada kegiatan pengajian pada hari ini. Kalau yang lainnya lagi, yang tadi mungkin dalam pertanyaannya, tapi mudah-mudahan kita sudah menjawab di poin terakhir, tapi hanya memberikan sebuah garis bawah gitu ya, memberikan catatan bahwa kisah yang tentang unta, Ustaz. Jadi
ada seorang Badui gitu ya, dia membawa seekor untanya dan dia berhenti, kemudian dia tinggalkan unta tersebut tanpa diikat. Ketika diingatkan oleh temannya, kenapa kamu tidak ikat untamu, nanti untamu pergi. Dia cuma bilang, kalau memang sudah takdirnya, ya untanya akan pergi, katanya gitu. Tapi kalau misalnya tidak, maka dia akan tetap bersama dengan saya. Nah, akhirnya diingatkan kembali, oh bukan begitu. Kamu ikat dulu untanya, baru kemudian kamu berserah diri pada Allah. Barangkali Ustaz ingin memberikan tambahan insight Ustaz dari kisah tadi. Begitu saja barangkali Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bab gempa, mungkin pemberitaan gempa tentang sesar Lembang ini sudah dari sejak 10 tahun yang lalu. Sejak rame gempa terjadi di Jogja, sudah rame. Yang paling terancam tuh Bali. Sesar Lembang itu retakannya sampai Arcamani, sampai ke Jatinangor. Cuman diberitakan ini tuh bisa nggak kita melakukan tindakan preventif, preventif antisipasi kan? Bisa nggak mencegah gempa? Nggak bisa. Gempa nggak bisa dicegah. Maka kita diberitakan itu kudu siap-siap selalu kemudian. Kalau tidur, wayahna kolong meja. Ya kan gitu. Belajar mah gampang. Kan kalau lagi belajar kan ada simulasi itu kalau kita lagi begini kan. Kalau lagi tidur, gimana kalau kejadian gempa? Tindakan preventifnya gimana? Diajarin nggak? Kan di sekolah mah kalau gempa terjadi lagi di sekolah nih, lagi di lantai ini apa yang lakuin? Lagi di ruangan dia, lamun lagi kita lagi tidur. Coba ibu guru nanti diajarin lagi anak-anak, kita nggak tahu kapan, bagaimana kalau kita sedang lelap tidur kejadian gempa. Kumaha eta ajarkeunna tawakkaltu ala Allah, eta mah haula wala quwata illa, atau kita harus karena saking kita nggak tahu kan ini kejadiannya kapan. Jadi rumah-rumah kita jadi berhenti membangun rumah atau bangunan kayak di Ibu Sina ini. Ganti ku saung. Ya kan? Saung makan berat. Terus di rumah kalau sudah kadung ya tidur siap-siap pakai di bawah kolong kursi gitu kan. Nah, itu Allah. Makanya tadi kembali qadarullahu wa masa'a fa'al. Allah menakdirkan apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Jadi Allah sudah tentukan siapa yang akan kena kalau terjadi gempa, siapa yang akan celaka, siapa yang akan mati, siapa yang akan selamat. Nah, nyambung ke pertanyaan kedua. Dan yang jadi ketetapan, yang jadi pahala itu bukan terjadinya musibah. Tapi saat ketika dia terkena musibah dan saat ketika dia sedang terjadi musibah. Ketika terjadi musibah, apa yang sedang dia lakukan? Dan ketika terjadi musibah itu, apa yang dia lakukan? Saya kasih contoh begini. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, depan Laut Merah kan? Laut Merahnya. Belakang Firaun, dek milih mana? Milih ngajelang ke laut, mah ribu atau montas. Ke belakang minimal pedang dan yang sebagainya. Artinya pilihan. Di saat terberat dalam hidupnya ini, saat itulah Allah memberikan petunjuk. Apa yang Allah sampaikan? Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Maka kemudian laut itu membelah. Pertanyaan saya, apakah Musa tahu laut itu akan terbelah? Tidak.
Dua, ketika laut terbelah, apakah karena tongkat Nabi Musa? Eta tongkat Nabi Musa hargana sabaraha ayeuna? Pilih periogi, pak urang pakai nguseup aja mah babarnya takolkeun, caina cepatan, laut teh kan menang pisannya. Artinya, yang kita yakini terbelahnya lautan bukan karena tongkatnya, tapi Allah yang membukakan. Tapi pertanyaan, nah aku ditakol heula, Allah bisa nggak membelah lautan tanpa harus dipukul oleh tongkat Nabi Musa dulu? Nah ini iseng, hiji. Dua, perbandingan dari kisah tadi juga. Maryam ketika hamil besar, ini saya pernah ceritakan juga di sini. Orang yang sedang hamil kan tenaga tidak berlipat-lipat, lemah. Bahasa Qur'annya dengan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Artinya hamil melemah. Maryam nggak punya suami yang menafkahi. Tapi Allah yang ngasih rizki. Gimana cara Allah ngasih rizki? Goyangkan saja pohon kurma itu. Nanti kurma yang matang akan jatuh. Dan itu rizki bagi Maryam. Pertanyaannya, apakah jatuhnya buah kurma gara-gara digoyangkan oleh tangan Maryam? Bisi terpercaya cobaan kemun ke Madinah, tentang koma endekeun kurang. Ragrag moal, no ayam melengen nyeri. Jatuhnya pohon buah kurma bukan karena digoyangkan, tapi Allah yang menjatuh. Tapi kenapa Allah memerintahkan hal itu? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Yang jadi nilai bagi seorang hamba bukan sampainya rezeki. Yang jadi nilai bagi manusia itu bukan selamatnya, tetapi ikhtiar dia yang jadi ibadah. Markirkeun motor tino aman, digembok opat siki, terus tulisan punten tong diical tong anu maling ieu motor ustad bodong ustad. Ternyata hilang juga. Jadi bangsa teh justru abdi mah nyanak barokahna milih motor anu ustad gitu kan. Aduh tak eta nuhun ustad nyanak barokahna ku abdi bari dipaling gitu kan tulisan. Artinya yang jadi nilai ibadahnya adalah ikhtiar. Maling yang ngasih rizki Allah. Orang dagang yang ngasih rizki Allah. Tapi yang dapat dinilai oleh Allah bukan sampainya rizki pada orang itu, tapi sebab yang menyampaikan pertolongan Allah, rizki dari Allah kepada orang itu. Makanya tadi, ges air takdirna kapaling maka paling. Abdi maaf tawakal we. Motor teh jadi kunci-kunci acan mangga geus takdirna kapaling teu. Nah, ternyata teu kapaling aman, dia tidak dapat pahala. Kalau ada yang maling, dia dapat pahala tetap. Kenapa? Pahala dari sisi tawakal yang benar. Teman saya namu ke rumah saya waktu itu masih di Sukamiskin ya, di pinggir jalan. Pakai Vespa. Itu parkir di pinggir jalan, disimpan jeung kunci-kuncina. Saya ingatkan kan, mirip onta tadi. Eta motor asupkeun, kuncina cabut. Ustad Buyos. Naon gitu? Lamun aya nu bisa maling motor saya jago. Nu boga ngawe hese ngurungkeun eta. Moal maling saacan nyokot geus kapangiman teh naon? Hese abdi wae ngesang hampir 3-4 jam dah ngurungkeun teh. Udah dipanaskeun di poe heula. Nah, itu kan beda. Makanya saya lihat aya aki-aki kolot. Motornya udah butut. Tapi kalau ke Masjid At-Taqwa dia itu senantiasa digembok motornya. Motornya mio tahun 2005. Kolot pisan ya, Pak. Tapi kalau ke At-Taqwa dia tuh paling konsisten ngagembok motornya. Nu abdi enmek lain sombongnya. Tara digembok, nah itu boga gembok nah. Jadi dari tawakal mah keren si Aki. Nah Ustaz bahasana nyampurnakeun ikhtiar yang abah mah ieu ibadah. Salametna menang pahala, kapaling lagi menang
pahala tak itu diantar. Jadi takdir Allah mah bukan jadi nilai, nah, tapi ikhtiar sampai pada takdir Allahnya ini akan jadi nilai pahala bagi setiap manusia. Kalau orang sakit nggak berobat, ada yang sembuh nggak? Ada yang sembuh. Alah, pengen obat ke cager urusan cager mah cager, dan we kumaha Allah begitu. Orang berobat, berikhtiar itu bagian dari menjemput takdir yang terbaik. Apa takdir yang terbaik itu? Pahala dari Allah. Karena bisa jadi ada yang nggak sembuh-sembuh kok. Itu takdir terbaiknya. Gitu. Dan kalaupun tidak sembuh pada akhirnya dia mati, maka apa yang dia lakukan sudah bernilai pahala takbirun lidzunubihi, penghapus bagi dosa dan kesalahan. Sekarang penginten sudah 15.49, berarti korupsi waktuna 4 menit. Sekap penginten sesuai dengan jadwal. Maka saya kembalikan lagi kepada Bapak MC kita, persilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan. Sudah menyampaikan ilmunya tadi sekaligus bentuknya di akhir. Kesimpulannya adalah wajib bagi kita setiap muslim meyakini bahwa baik buruknya semua ketetapan Allah itu semua karena ilmu Allah, pengetahuan Allah, dan kehendak Allah. Jadi semua itu tidak terlepas dari ketetapan yang Allah tetapkan. Semoga kita semua bisa mengimani terus, meyakini terus, mencalonkan terus tentang iman kepada Tuhan. Ini Allahumma amin. Ya, saya baca bantu dulu. Cakep. Pergi ke ladang menanam padi, cahaya mentari menambah indahnya. Nanti Allah pastikan terjadi, dan yang terjadi pasti ada hikmahnya. Bisa ini Bisa. itu dengan salah dengan bahasa Inggris alhamdulillah rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.